Saudara-saudari terkasih, apakah saudara hari ini sudah mulai dengan sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin berbicara hari ini tentang kebutuhan dasar, terutama kebutuhan untuk dihargai. Kita mempunyai kebutuhan dasar ada 3 secara psikologis. Kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan untuk diterima. Dan tentang kebutuhan untuk dihargai ini, kita perlu ada kebijaksanaan. Karena seringkali kalau kita tidak bijaksana, kita jatuh di dalam kecemasan atau kegelisahan, dan hidup kita kehilangan kedamaian. Maksudnya bagaimana? Kita memang mempunyai kebutuhan untuk dihargai. Dan itu berarti masalah pendapat orang. Kita tentu senang kalau dihargai, kemudian diakui bahwa kita memang baik, kita memang bisa diterima, punya kualitas yang bagus, macam-macam. Dan ini masalah pendapat orang. Yang tadi saya maksudkan perlu kebijaksanaan adalah kalau kemudian kita hidup berdasarkan pendapat orang, apa kata orang. Nah, ini memang buah si malakama. Kalau kita hidup berdasarkan kata orang, padahal belum tentu kata orang itu benar, kita menjadi gelisah. Aduh, nanti gimana ya orang lain pandangannya kalau saya melakukan ini, nggak enak, apa kata orang. Nah, di sini perlu kebijaksanaan. Dari pengalaman saya justru, saya juga kadang-kadang mengalami. Karena begitu banyak umat, ribuan umat, pasti pandangannya berbeda-beda. Dan karena itu ketika mau mengambil keputusan, perlu juga memperhitungkan pandangan umat bagaimana. Tetapi itu juga bukan satu-satunya pandangan. Ketika saya melakukan kesalahan juga, ada kekhawatiran juga, aduh bagaimana nanti ya pandangan orang. Dan apa yang membuat saya mengalami kedamaian adalah saya mengakui bahwa saya ini tidak sempurna. Ada sisi baiknya, tapi ada juga sisi tidak baiknya. Dan kunci dari kebijaksanaan dalam hal pendapat orang atau pandangan orang adalah penerimaan diri. Ketika saya bisa menerima diri saya, bahwa diri saya ini ya positif, tapi juga negatif juga. Maka kalau ada orang yang menilai negatif, ya enggak apa-apa. Karena dia melihat sisi negatif saya. Ketika saya bisa menerima diri saya dinilai negatif, tidak apa-apa. Karena memang diri saya ada positif, ada negatif. Saya juga tidak down sekali, saya juga tidak menjadi cemas sekali, menjadi gelisah sekali. Karena saya mempunyai sisi negatif. Karena memang begitu, semua orang gitu. Saya juga begitu. So, kalau saya dilihat sisi negatifnya, ya diterima. Tetapi pada saat yang sama, sadar bahwa ada juga orang-orang yang melihat sisi positif saya. Banyak. Dan karena itu juga membesarkan hati. Tapi juga tidak sekaligus tidak sombong. Karena memang ada baiknya dalam diri saya, tetapi juga ada negatifnya juga. Karena itu menjadi lebih tenang. Nah, disinilah justru kita bisa diterima, dihargai, karena kita menerima diri sendiri, merasa nyaman. Tapi kemudian ada yang protes. Kalau begitu kita tidak perlu berusaha menjadi lebih baik dong, Romo. Tidak usah begitu. Tidak usah mengatakan tidak perlu berusaha memperbaiki diri saja, kita itu tetap jelek, ada jeleknya. Jadi tidak usah ngomong gitu, kita juga jatuh dalam keburukan dan kejahatan juga. Bukan begitu. Kita cuma berusaha makin hari meningkatkan kualitas, makin baik, makin berkenan kepada Tuhan dan sesama. Hanya itu yang kita bisa buat. Tetapi tetap dengan kesadaran bahwa diri kita itu ya baik, ya tidak baik juga. Sehingga ketika kita sudah berusaha dan orang tetap melihatnya, tidak kemudian menjadi sakit hati. Penerimaan diri ini juga bisa membantu kita untuk bisa menerima kritik. Karena
kita tidak bisa lepas dari kritik. Dan banyak orang tidak bisa dikritik. Gara-gara dikritik, lalu tidak berteman lagi. Sayang sekali. Karena sebetulnya berteman itu beyond baik buruk. Maka dengan mengakui bahwa diri kita ini ya baik ya buruk dengan tenang, kritikan itu malah justru membangun. Karena apa? Ketika dikritik ini itu, ya memang saya ini belum sempurna, terima kasih, saya akan berusaha. Cukup. Kemudian kita tidak menjadi gelisah, waduh ternyata saya tidak baik ya, lalu menjadi down. Tidak. Dan memang sebetulnya Tuhan sendiri memang memanggil kita kepada kesucian. Tetapi itu adalah panggilan yang membantu kita untuk terus berusaha menjadi suci. Tetapi ujungnya kesucian itu adalah anugerah. Apakah kita semua ada yang suci? Tanpa noda? Enggak ada. Hanya Bunda Maria saja. Santo Santa orang kudus yang disebut orang kudus itu juga banyak dosanya. Karena itu panggilan kesucian adalah sebuah panggilan kerendahan hati untuk terus berusaha. Kita berusaha dan Tuhan menganugerahkan. Bukan bahwa kita menjadi suci hasil usahanya sendiri, tapi anugerah Allah. Nanti suci karena hasil usahanya sendiri lalu selalu sombong. Wah, saya sudah berusaha suci, memandang rendah yang lain. Nah, akhirnya tidak suci lagi, berdosa lagi. Karena itu panggilan menjadi suci ini sebetulnya tidak harus membuat kita gelisah ketika kita jatuh dalam dosa atau dalam kekurangan. Terima, pergi ke gereja, bertemu imam, pengakuan dosa, selesai. Dengan rendah hati, Tuhan mengampuni. Dan karena itu kita hidup dalam kedamaian. Dan memang sebetulnya relasi yang benar juga tidak tergantung baik, buruk, benar, salah. Maka kalau bisa justru temukan orang-orang dalam persaudaraan, dalam persahabatan yang bisa menerima kita apa adanya. Baiknya kita ya diterima, tidak baiknya kita ya diterima. Karena relasi sebetulnya mengatasi baik buruk itu, beyond baik buruk, benar salah. Kalau Anda bisa menemukan seseorang yang bisa menerima Anda, meskipun tahu bahwa Anda juga punya keburukan, punya kekurangan, bersyukurlah. Jaga dia sebagai sahabat. Tapi kalau sampai tidak dapat, Andalah yang harus jadi orang yang bisa jadi sahabat, yang bisa menerima kebaikan dan keburukan orang lain juga. Caranya adalah mengakui dengan rendah hati bahwa saya juga ada sisi baik, ada sisi tidak baik. Jadi kalau tidak baik, normal, bukan tidak normal. Kalau berdosa, normal. Semuanya begitu. Tapi pada saat yang sama, kita juga kemudian bisa menerima bahwa orang lain juga punya sisi baik, juga punya sisi buruk. Tidak menghakimi karena sama saja. Dan justru kita bisa menerima. Bahkan relasi yang benar, sekali lagi relasi yang benar, beyond baik buruk, benar salah. Seperti bapak dengan anak. Anaknya baik ya anaknya, anaknya nakal ya anaknya. Karena relasi bapak anak itu beyond baik buruk. Maka dengan menerima diri apa adanya, kemudian juga bisa menerima orang lain apa adanya. Dan memang kalau dikritik ya enggak usah sakit hati. Oh memang kita juga punya kelemahan. Terima saja dengan tenang, tanpa ada kegelisahan. Justru dengan itu kita malah bisa dihormati, dihargai oleh orang lain. Karena kita bisa menerima kritik, kita bisa rendah hati, tidak menghakimi orang lain. Dan ini yang penting. Memang akhirnya kita ini diselamatkan oleh Tuhan. Bukan kita menyelamatkan diri. Artinya apa? Sampai akhir kita tuh dia tetap orang berdosa. Simul justus et peccator. Orang berdosa yang dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi kadang-kadang memang kita pinter akal budi kita lalu menanyakan. Kalau begitu kita tidak usah berusaha menjadi lebih baik dong Romo. Sekali lagi, tidak bisa begitu. Karena tidak berusaha, tidak menjadi lebih baik pun, kita itu penuh dosa. Apalagi tidak berusaha menjadi lebih baik. Jadi pemikirannya, perspektifnya justru harus diubah.
Kita harus berusaha terus-menerus meningkatkan kualitas pribadi, makin baik, makin sopan, makin bisa diterima. Tetapi kalau gagal, tidak hancur. Karena menerima bahwa kita memang juga ada sisi baik dan sisi tidak baik. Kalau berdosa, tinggal bangkit lagi, pengakuan dosa, Tuhan mengampuni. Damai sejahtera. Nah, dikritik juga tidak menjadi lumpuh, dikritik juga tidak menjadi emosional, karena bisa menerima. Memang diri kita itu ada negatifnya kok. Kalau kebetulan yang dilihat itu sisi negatif, fine, enggak apa-apa. Tapi ada juga kita punya sisi baik yang lain. Dan orang lain juga melihatnya. Sehingga kita tetap bisa dengan tenang mengambil keputusan, bersikap dengan seseorang dengan lebih objektif. Tetap berusaha. Yang paling penting adalah berusaha terus-menerus meningkatkan kualitas pribadi kita. Makin mampu mencintai, makin mampu mengampuni, makin rendah hati. Dikritik, fine. Kita tidak usah menjadi emosional. Karena memang begitu kok. Kita juga tidak serba baik, tidak serba benar. Tetapi juga pada saat yang sama, kita bisa menerima orang lain kalau orang lain juga punya kekurangan. Sebetulnya, kalau kita ini sehat, secara eksistensial, filosofis, kita dominannya itu baik. Berarti kita sungguh-sungguh dominan baik. Di atas 70% kita itu baik. Karena kenapa? Karena kalau kita dominan buruk, kejahatan, kebaikan kita di bawah 40%, kita akan menyakiti diri sendiri. Dan akhirnya kita bunuh diri, tidak eksis. Maka setiap yang eksis, seperti Anda dan saya, itu dominannya pasti baik. Memang ada juga negatifnya. Karena itu kita perlu keseimbangan dan kebijaksanaan. Nah, pada bagian kebutuhan untuk dihargai, kita perlu menjadi bijaksana. Supaya bisa menerima kritik, tetapi terutama bisa menerima orang lain juga, tidak menghakimi. Jalannya adalah mengakui secara seimbang bahwa diri kita ini ada baiknya, ada juga tidak baiknya. Ada benarnya, ada salahnya juga. Dan kita menerima dengan tenang. Karena memang kita menyadari secara seimbang bahwa ketika kita dalam situasi baik dan normal, itu berarti kita masih dominannya baik. Supaya kita bisa dengan tenang dan penuh kedamaian menerima diri sendiri dan menerima orang lain. Supaya kita bisa bersahabat, bergaul, bersaudara, beyond baik buruk, benar salah. Seperti Tuhan mengasihi kita, bukan hanya pada waktu kita baik-baik, tetapi berdosa pun dikasihi, berdosa pun diampuni. Supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan dan dengan sesama. Tuhan memberkati.